Assalamualaikum Mbak Anggun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Umi gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik Mbak, dan insya Allah teman-teman di sini juga pada baik. Masya Allah, ada si kecil yang juga ikut menuntut ilmu ya Mbak ya? Iya, mau ikut belajar. Masya Allah, tuh teman-teman, adiknya aja semangat belajar loh ya, masa kita kalah ya kan? Nah teman-teman, pada hari ini Mbak Anggun akan menyampaikan materi tentang muslimah berbenah 40 ya Mbak ya. Nah meskipun materinya ini tentang muslimah, tapi untuk yang ikhwan-ikhwan ini ya tetap standby ya, jangan live atau jangan keluar, karena ini juga sangat-sangat penting ya, karena nanti yang ikhwan-ikhwan juga akan menikah dengan perempuan ya, dengan muslimah ya, pasti butuh juga nih ilmu tentang kemuslimahan. Oke, kalau begitu Mbak Anggun langsung saja dipersilahkan untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Oke, terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa berkumpul bareng-bareng di sini, dan saya temanya Muslimah Berbenah 4.0. Kenapa 4.0? Ini sebenarnya terinspirasi dari Quran Surat An-Nisa, ayat Quran Surat An-Nisa ya, ini kan surat keempat dalam Al-Quran, dan nanti kita akan banyak bedah dari Quran Surat An-Nisa tersebut. Saya perkenalkan dulu nih buat Muslim yang belum mengenal saya Anggun Kurniasari. Kalau di Instagram, akun Instagramnya tuh @ibu.peradaban. Saya adalah founder Brightech Indonesia. Jadi ini karya saya bersama teman-teman, sebuah platform tentang pernikahan yang nanti khususnya mendidik para muslimah. Jadi teman-teman semua, saya memang passionnya di dunia pendidikan ya. Jadi concernnya memang di home education dan juga khususnya untuk pembinaan diri muslimah. Karena memang bercita-cita ingin menjadi ibu peradaban gitu, ibu yang mendidik para muslimah. Ayo sama-sama, kita ini adalah generasi yang nanti muslimah ini adalah orang-orang yang akan memegang peradaban nih, mendidik para peradaban. Maka ayo kita sama-sama semangat untuk membina peradaban. Kayak teman-teman semua. Nah, saya mau mengawali materi tentang muslimah berbenah ini dari kenapa sih kita berkumpul di sini dan harus belajar bareng-bareng tentang berbenah ini. Meskipun ada para muslim nih di sini ya, tapi nanti tadi dibilang sama Mbak Umi ya, MC kita, bahwa nanti para muslim ini juga yang akan mendidik para muslimah di rumah gitu ya, yang akan menjadi qawamah, yang akan menjadi leader di rumah, sehingga perlu tahu nih materi ini juga supaya nanti teman-teman bisa paham mulainya dari mana sih kalau muslimah itu berbenah. Ya, teman-teman, jadi kalau misalnya kita buka nih, teman-teman semua pernah dengar nggak doa di Quran Surat Al-Furqan ayat 74? Doa ini biasanya sering banget dibaca kalau teman-teman sudah menikah nanti. Jadi kalau berkeluarga, ini doa yang paling sering dibaca bareng-bareng setelah sholat gitu ya, karena ini kita goalsnya ketika kita menikah, karena menikah ini juga salah satu peran muslimah ke depan yang nanti harus dihadapi oleh para muslimah, dan banyak sekali peran muslimah yang nanti akan fokusnya adalah di rumah tangga ini gitu. Maka doa ini menjadi sesuatu yang sering sekali kita ucapkan, yaitu doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi memang harapannya dengan keluarga kita bisa mendidik anak-anak dan juga nanti suami nih mendidik istri supaya bisa jadi qurrata a'yun, menjadi perhiasan di muka bumi ya. Nih ya. Jadi perhiasan di muka bumi ini adalah sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi adalah istri salihah, yang wanita muslimah yang salihah. Maka sebagai seorang muslimah kita perlu menjadi salihah. Kayak gitu ya, perlu berbenah untuk menjadi salihah. Dan yang selain kita juga berbenah untuk menjadi qurrata a'yun ya, menjadi permata terbaik di muka bumi ini gitu ya. Kita juga punya goals untuk nanti mendidik peradaban gitu. Menjadi muslimah peradaban dan mendidik peradaban ya. Lil muttaqin imam, menjadi orang-orang yang nanti mencetak generasi muttaqin yang itu nanti
bisa memimpin dunia gitu. Kenapa teman-teman? Saya ingat banget ya, salah satu kajian yang saya suka itu Ustadz Budi Asari. Beliau cerita bahwa kalau kita melihat sekarang kayaknya kondisi zaman sekarang tuh Masya Allah ya, subhanallah ya, generasinya kayaknya peradaban sekarang lagi dipegang oleh Yahudi gitu. Kemudian kita sekarang umat Islam di posisi yang sering dipojokkan, bumi rusak, semua rusak gitu ya. Ibaratnya kita sekarang lagi balik lagi ke zaman jahiliyah lagi, teman-teman. Tapi percayalah bahwa ini belum berakhir. Suatu saat nanti kita akan menghadapi masa kejayaan Islam lagi nih, teman-teman. Maka sebagai seorang muslimah kita harus mempersiapkan kejayaan Islam itu gitu. Jadi pastikanlah kita jadi salah satu orang yang nanti ikut mendidik generasi yang nanti bisa jadi pencetak kejayaan Islam ke depan gitu ya. Bismillah ya. Jadi saya ngasih prolog nih buat teman-teman semua supaya ayo semangat nih buat para muslimah. Kita adalah muslimah peradaban, maka kita harus berbenah menjadi solihah. Nah pertanyaannya nih ya, Pak Anggun, muslimah yang solihah itu kayak gimana sih gitu ya. Jadi saya mengambil referensinya dari Quran surat An-Nisa ya. Makanya tadi nanti kita akan bahas lebih detail lagi 3 langkah berbenah ala An-Nisa. Jadi di Quran surat An-Nisa ayat 34, teman-teman ini juga barangkali sering banget teman-teman dengar ya. Jadi laki-laki ini adalah pemimpin gitu. Arijalu qawamu 'alan nisa, pemimpin para muslim gitu. Kenapa laki-laki? Nah, ini mumpung ada laki-laki di sini, saya pengen nyampein juga ya. Jadi kenapa laki-laki menjadi pemimpin bagi para perempuan? Karena laki-laki ini memiliki 2 karakteristik ya. Pertama, laki-laki ini nanti yang dilebihkan atas perempuan. Jadi kelebihan inilah yang nanti akan menjadi family mission gitu. Jadi nanti nih PR-nya teman-teman Ikhwan, silahkan cari kelebihan teman-teman apa yang nanti kelebihan ini bisa menjadi tujuan hidup teman-teman. Yang tujuan hidup teman-teman ini nanti ketika berkeluarga akan bertransformasi menjadi tujuan pernikahan, tujuan keluarga, jadi misi keluarga. Ya, silahkan dicari. Dan yang kedua, leadership-nya laki-laki ini dikarenakan laki-laki ini adalah yang memberi nafkah. Jadi bukan hanya seorang laki-laki nanti punya tujuan, tapi juga punya bahan bakar. Ibaratnya kendaraan ya, kalau kendaraan itu kita selain punya tujuan, kita juga harus punya bahan bakar. Kita harus punya bahan bakar yang bisa menggerakkan kendaraan tersebut menuju tujuan. Nah, kendaraan itu bahan bakar tersebut adalah nafkah. Nah, ini PR-nya laki-laki. Sedangkan kalau perempuan di ayat yang sama gitu. Jadi di ayat yang sama ini awalnya bicara tentang laki-laki, pertengahannya berbicara tentang perempuan. Ya. Jadi ternyata karakteristik muslimah solihah di Quran surat An-Nisa di ayat yang sama yang tadi gitu ya, bahwa fasolihatu qanitatu hafizat. Ada 2 karakteristiknya, qanitat dan hafizat. Apa sih kan qanitat, Anggun, dan hafizat itu apa gitu ya? Qanitat itu artinya taat. Jadi para muslimah ini perlu punya karakteristik taat yang nanti sebenarnya bisa dikatakan sebagai followership gitu ya. Ketaatan ini merupakan jiwa followership. Karena tadi laki-laki itu adalah qawam gitu ya, laki-laki itu adalah leader, maka perlu ada follower gitu ya. Nggak mungkin semua berperan sebagai leader gitu ya. Kalau zaman sekarang kan wanita juga harus bisa menjadi seorang leader gitu ya. Padahal sebenarnya perannya perempuan gitu di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa peran perempuan ini adalah sebagai follower. Dan peran sebagai follower nih teman-teman, tidak mengecilkan peran-peran kita, tidak merendahkan status kita sebagai seorang perempuan. Karena dimanapun ya, di suatu organisasi manapun, termasuk rumah ya, yang organisasi terkecil dalam sebuah masyarakat, itu pasti ada leader dan ada follower gitu ya. Jadi ini bukan masalah, oh leader statusnya lebih tinggi, follower maka follower lebih rendah. Enggak ya, enggak seperti itu. Nah, selain punya jiwa followership yang baik, teman-teman juga kita harus punya karakteristik hafizat. Hafizat ini bisa dikatakan artinya kan menjaga ya. Jadi kita harus punya skill set manajerial yang baik. Maka dari itu seorang muslimah harus bisa menjadi manajer di rumahnya gitu ya. Jadi manajer ini ibaratnya
nanti akan nanti akan bertanggung jawab kepada leader gitu ya, karena manajer ini kan bukan peran tertinggi tapi dia juga mempunyai hak otoritas di rumahnya gitu. Dan hafizat ini yang nanti insya Allah akan saya bahas lebih detail, karena skill manajerial ini ditekankan untuk perempuan gitu ya, maka tema saya hari ini adalah tentang muslimah berbenah gitu. Jadi nanti ini akan kita bahas detail tentang hafizat ini ya. Bismillah ya, lanjut. Oke teman-teman, jadi ya tadi disebutkan bahwa hafizatul lil ghaibi bima hafizallah gitu. Ternyata seorang muslimah ini harus bisa menjadi manajer yang baik, hafizatul lil ghaibi gitu. Lil ghaibi ini artinya kan meskipun tidak ada siapapun ya. Jadi ternyata sebagai seorang muslimah kita harus punya manajemen diri yang baik secara mindfulness ya. Sekarang lagi tren banget kan isu tentang mindfulness gitu, kesadaran gitu. Jadi meskipun kita tidak dilihat orang lain, meskipun kita dalam kondisi sendiri gitu, tidak dibersamai siapapun gitu, itu otomatis aja kita bisa manajerial diri dengan baik, bisa menjaga diri dengan baik. Jadi kemudian juga bima hafizallah, dengan apa-apa yang dijaga oleh Allah, yang telah dijaga oleh Allah gitu ya. Jadi nanti apa aja nih yang telah dijaga oleh Allah, nanti ini kita akan turunkan ya ke 3 langkah ke depannya, dan saya akan bahas lebih detail. Dan kenapa kita harus menjadi hafizatul lil ghaibi bima hafizallah, untuk mencapai barokah dalam hidup gitu ya teman-teman. Jadi tadi ada clue-nya adalah hafizah ya, manajemen diri, lil ghaibi gitu ya, walaupun tidak ada siapapun gitu, jadi secara mindful, bima hafizallah, terhadap apa-apa yang sudah dijaga Allah. Nah teman-teman, kalau misalnya diturunkan, nah ini ya, jadi ada 3 langkah. Mindful ya, lil ghaibi tadi mindful dalam menjalani hidup barokah. Kemudian tadi bima hafizallah, terhadap apa-apa yang sudah dijaga Allah, harus imbang, harus menjalani nanti akan saya jelaskan 5 area kehidupan. Minimal 5 area ini kita perlu seimbang ya. Jadi itu. Kemudian yang terakhir strategis. Jadi kan karena tadi kita punya peran sebagai manajer itu harus punya skill yang strategis gitu ya. Strategis dalam menyusun pola-pola manajemen harian gitu ya teman-teman. Jadi ada 3 ini yang akan kita bahas. Mindful dalam menjalani hidup yang barokah, imbang dalam menjalani 5 area kehidupan, dan strategis dalam menyusun pola manajemen harian ya. Ini nanti 3 hal ini yang akan kita turunkan menjadi 3 langkah yang mudah-mudahan bisa mempermudah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung nih, aduh mulai dari mana ya kita berbenahnya, keanggun gitu. Kadang-kadang kita ngerasa bingung, semua harus diperbaiki gitu kan. Aduh hidup perasaan begini banget, semua harus diperbaiki, padahal nanti ke depan tadi ya sudah saya dijelaskan di awal, kita punya peran yang segudang, bahkan kita punya peran nih nanti ke depan untuk mempersiapkan generasi yang nanti akan memegang kejayaan Islam gitu. Maka seorang perempuan harus tahu cara berbenah itu seperti apa ya. Nah, bismillah, kita mulai dari pertama mindfulness ya. Teman-teman, kemarin ingat nggak di materinya Kak Afi? Ada yang ikut materinya Kak Afi? Ya, materi Kak Afi saya dengar tuh yang ke materi ketiga ya, di sesi pertama beliau membahas tentang makna kebahagiaan. Kan kita kan Kak Afi menjelaskan tentang karir pet ya. Di karir pet itu rata-rata semua orang ingin berkarya karena ingin mencapai suatu kebahagiaan. Dan dalam Islam ada tuh definisi kebahagiaan tuh ya. Kebahagiaan itu ketika kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan potensi kita dan juga bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kemarin ya materi Kak Afi. Nah sekarang silakan teman-teman tuliskan ya, boleh di kolom chat gitu ya, boleh sekalian juga dituliskan di catatannya teman-teman semua. Apa makna sukses dan bahagia menurut teman-teman? Kira-kira standar sukses dan bahagia menurut teman-teman tuh kayak gimana sih? Karena ketika kita menemukan nih makna sukses dan bahagia teman-teman semua, kita bisa lebih mindful dalam menjalani hidup. Gitu. Silakan teman-teman tuliskan di kolom chat, kira-kira apa ya makna sukses dan bahagia bagi teman-teman semua? Misalnya ada teman-teman yang merasa saya sukses ketika misalnya bisa bekerja di tempat yang seperti ini gitu. Atau misalnya saya sukses atau saya bahagia saat saya bisa membuat
misalnya platform ini gitu ya, atau misalnya saya sukses ketika saya bisa mencapai omset gitu, karena seorang pebisnis gitu ya, saya bisa mencapai omset sekian gitu. Nah, silakan teman-teman klik di kolom komentar kira-kira sukses dan bahagia teman-teman tuh kayak gimana sih. Nah, teman-teman ketika sudah tahu nih, sudah bisa mendefinisikan sukses dan bahagia, teman-teman juga perlu tahu hidup barokahnya seperti apa. Ya, tadi juga sudah disebutkan nih oleh Ustadz Mahfud bahwa kita terlahir di muka bumi ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah, dan tambahan lagi kita juga punya peran sebagai khalifah di muka bumi. Artinya bukan berarti seorang muslimah juga bakal jadi khalifah dong, tanggung gitu ya, jadi pemimpin. Enggak ya. Maksudnya khalifah di sini adalah peran peradaban yang akan teman-teman ambil. Jadi nanti teman-teman bisa tuliskan juga hidup barokahnya versi yang Allah mau. Kira-kira Allah menciptakan saya di muka bumi ini terlahir untuk jadi apa ya? Nah, nanti ditemukan tuh, dicari titik temunya antara sukses bahagia yang kita ingin capai sama yang memang Allah kehendaki. Dengan kedua hal tersebut, ketika udah ketemu nih titik temunya ya, nah insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadi lebih mindful menjalani hidup. Jadi kalau kita menjalani aktivitas sehari-hari ya, kita nggak kayak robot gitu, nggak kayak aduh ya udah saya kerja karena udah terlanjur kerja di sini, udah saya jalan di rutinitas seperti biasa gitu ya. Bangun tidur, sholat, makan, kemudian berangkat kerja gitu, terus pulang, tidur lagi, terus pulang, terus kita dari Senin sampai hari Ahad. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Ini perlu nanti teman-teman definisikan, cari waktu me time. Bahkan ini bisa jadi me time-nya teman-teman ya, direnungkan sukses bahagia aku apa ya? Hidup barokah yang Allah mau terhadap diriku apa ya? Kira-kira titik temunya apa ya di antara dua hal tersebut gitu. Nah, ini ya, kita jadi belajar untuk mindfulness dalam hidup dimulai dari menemukan titik temu di antara kedua hal tersebut. Selanjutnya, ketika sudah menemukan titik temu tadi ya, kita harus menjaga apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita di mahafizallah ya, dengan apa-apa yang sudah Allah berikan. Minimal di lima aspek atau 5 area kehidupan ini ya. Jadi teman-teman harus bisa mindful dan seimbang di 5 area ini. Pertama, area spiritual, intelektual, kesehatan, kesejahteraan, dan sosial. Ya, jadi ini teman-teman tipsnya. Pertama ya, di 5 area tersebut coba teman-teman buat lingkaran. Nah, ini ada lingkaran nih. Di lingkaran tersebut bikin lingkaran putus-putus dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya, bisa. Jadi yang dari paling kecil sampai paling besar. Nah yang kecil itu, yang paling tengah itu 0, terus yang lingkaran kecil pertama itu 1, 2, 3, 4 sampai ada 10 lingkaran ya. Jadi nanti ada 10 lapis lingkaran tuh, dari yang paling kecil sampai paling besar ada 10 lapis. Kemudian nanti teman-teman coba dinilai. Ya, jadi ini nanti bisa dinilai nih. Dari 0 sampai 10. Kan ada 10 lingkaran ya. Jadi misalnya spiritual nilai saya 5 nih. Oh, berarti nanti kasih titik di yang kelima. Terus ya 5. Kemudian misalnya intelektual nilainya 7 gitu ya, dikasih titik. Kesehatan misalnya nilainya 6, titikin di lingkaran yang ke-6. Kemudian kesejahteraan nilainya 5, dititikin di lingkaran ke-5. Kemudian sosial nilainya 8, dititikin di lingkaran ke-8. Setelah itu teman-teman silahkan dibuat garis tuh yang menghubungkan antara titik-titik. Gitu. Jadi nanti ibaratnya kayak spider web ya, jadi kayak jaring laba-laba tuh ya kan. Saya hubungkan ini di garis hitam. Nah, jadi nanti kelihatan ya ada seperti spider web, seperti jaring laba-laba. Nah teman-teman, ini apa sih Kak Anggun? Jadi kita mau assessment, kita mau nilai di 5 aspek kehidupan tersebut, kita udah seimbang belum ya kira-kira? Kita sudah seimbang belum dengan apa-apa yang memang Allah telah berikan kepada diri kita? Karena 5 aspek ini krusial gitu ya. Ibaratnya ketika kita mau melakukan aktivitas atau peran-peran tertentu, kalau salah satu di antara 5 aspek ini kita nggak optimal, ya, maka kita akan kesulitan untuk menjalani hari-hari. Ngerasa nggak misalnya teman-teman nih pengen produktif,
tapi kesehatannya kurang, ya otomatis kita jadinya gampang lesu, gampang capek, gampang masuk angin gitu ya. Atau misalnya saya pengen produktif nih Kak Anggun, pengen bikin karyanya hebat-hebat lah gitu ya, tadi ingin mencapai sukses dan bahagia versi saya, tapi ternyata kesejahteraannya kurang gitu, finansialnya nggak ada Kak Anggun, ya nanti juga akan sulit gitu. Atau misalnya intelektualnya gitu, saya pengen sih jadi influencer gitu, atau misalnya kerja di tempat yang oil and gas gitu ya. Ternyata intelektualnya itu ibaratnya kecil gitu, saya nggak tahu ilmunya ya, akan kesulitan juga gitu. Jadi teman-teman nanti silahkan dibuat assessment ya, di assessment. Nah nanti ini ketika udah tahu kayak gimana nih Kak Anggun, sebisa mungkin kita buat jaringnya ini nggak terlalu penyok gitu, jadi agak seimbang gitu bentuknya ya, jadi kayak bentuk segi limanya bagus gitu. Kemudian tadi udah lakukan assessment, teman-teman silahkan buat current me dan versus future me. Ini jadi saya di sini ngasih banyak PR nih buat teman-teman semua ya. Sudah dikerjakan setelah webinar ini, teman-teman cari waktu, luangkan waktu untuk kembali renungin diri gitu ya, tata ulang diri, berbenah lagi buat diri sendiri gitu ya. Kita buat current me versus future me di 5 area tersebut ya. Tadi kan udah dinilai nih, kira-kira spiritual saya sekarang kayak gimana sih, intelektual sekarang saya kayak gimana sih, kesehatan sampai sosial. Nah harapannya ke depannya harusnya saya gimana sih untuk berbenah ini. Spiritual saya misalnya harus mulai berbenah dari sholat gitu, saya mulai belajar sholat khusyuk misalnya. Intelektual saya ingin mulai baca buku ini. Kesehatan saya ingin mulai olahraga, atau misalnya coba jaga makanan gitu ya, pakai JSR gitu misalnya. Kemudian kesejahteraan gitu, saya mulai ingin menata finansial saya, mau bikin laporan keuangan gitu misalnya, supaya saya tahu pengeluaran saya seharusnya berapa, budgetnya berapa gitu. Sosial misalnya ya, sosial saya ingin misalnya mulai sharing gitu, sharing di sosial media saya sehari berapa postingan gitu, misalnya sehari 1 postingan minimal gitu ya. Jadi nanti buat current me versus future me. Dan yang terakhir teman-teman semua, kita strategis. Jadi udah nih ya, tadi kan udah tahu mindfulnya kayak gimana, seimbangnya seperti apa. Nah sekarang gimana cara mengeksekusinya supaya itu bisa masuk ke pola kita, pola manajemen harian kita, supaya kita bisa lebih strategis lagi gitu. Nah tadi keren banget nih Ustadz Mahfud udah membahas tentang time management. Saya ingin melengkapi yang dari Ustadz Mahfud. Tadi Ustadz Mahfud juga udah cerita bahwa manajemen harian seorang muslim ini dimulai ya, nanti teman-teman akan merasakan ya, sebagai seorang muslimah ya, memiliki berbagai macam peran. Dan ya tadi saya bilang gitu, peran kita ternyata bukan hanya untuk berbenah diri sendiri aja nih, tapi juga peran nanti mendidik anak-anak gitu. Maka harus siap, harus bisa berbenah dari sekarang nih teman-teman, supaya nanti ketika menghadapi, kita nggak hanya mendidik diri tapi harus mendidik orang lain juga, kita udah mulai terbiasa ya. Setelah ada anak nih ikut pengen main di saat ibunya sedang belajar gitu ya, kita nggak merasa terganggu gitu, namanya juga perempuan ya, biasanya bisa multitasking. Oke, lanjut teman-teman semua. Ini yang tadi ya, kan tadi Ustadz Mahfud sudah jelaskan bahwa untuk memanajemen waktu, pertama-tama harus tahu waktu sholatnya dulu gitu. Jadi bagi waktu berdasarkan waktu sholat gitu. Ibaratnya kalau teman-teman tadi balik lagi ke lingkaran, kita punya lingkaran ya, lingkaran ini ada 24 jam kita. Terus kita bagi-bagi seperti pizza gitu. Tapi dibagi-baginya sesuai dengan jam sholat, dimulai dari maghrib. Kan kalau misalnya hari pertama umat muslim itu kan dimulainya dari maghrib ya, hitungnya ya. Maghrib jamnya kira-kira kisaran jam berapa, Isya ya. Kemudian waktu tahajud qiyamulail, sepertiga waktu malam terakhir ya, tahajud itu kapan, kita harus tahu nih. Kemudian subuh kapan, setelah subuh syuruk, batas akhir terakhir salat subuh kapan, oke di garis. Kemudian duha ya, duha itu biasanya kurang lebih 1 jam setelah waktu syuruk gitu ya. Kalau zaman dulu kan hitungnya dari bayangan itu sudah setinggi tombak, tapi nggak mungkin kita keluar gitu ya, bawa tombak terus kita lihat bayangannya, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi sekarang bisa dilihat kurang lebih 1 jam setelah waktu syuruk, waktu duha. Kemudian waktu zuhur kira-kira kapan? Kemudian asar kapan? Udah dibagi-bagi nih ya teman-teman.
Kemudian yang pertama, nah ini saya mau melengkapi dari yang Ustadz Mahfud tadi. Jadi teman-teman pertama-tama masukkan dulu alokasi waktu istirahatnya, ya. Karena tadi juga sempat di-mention juga oleh Ustadz Mahfud bahwa tentang ini ya, tentang siang dan malam gitu. Malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas. Maka teman-teman semua, umat muslim itu aktivitas mulai dari bangun tidur kan ya. Jadi kita harus mindful terhadap bangun tidurnya mulai dari kapan gitu. Tentunya kita kalau misalnya mau tahu jadwal bangun tidur kita harus tahu dulu tidurnya kapan gitu. Jadi yang dimasukkan pertama itu saat kita sedang mengkandang waktu, ini istilahnya namanya kandang waktu ya, masukkan dulu tidurnya. Jadi misalnya tidur jam 22 gitu, jam 22 bangun jam berapa. Nah itu ya, jadi dimasukkan alokasi waktunya. Kemudian bisa juga nanti yang kailulahnya yang waktu siangnya gitu ya, istirahat siangnya itu kapan. Itu nanti diarsir warna hitam gitu misalnya ya, diarsir pakai warna hitam. Nah kemudian setelah tahu waktu istirahatnya kapan ya, nanti kan kita udah punya nih sisa waktunya nih. Sisa waktunya, kemudian kita yang ketiga adalah petakan energi produktif dengan metode heat map ya. Jadi energi produktif ini adalah energi yang digunakan oleh kita untuk hal-hal yang sifatnya berat atau penting dan mendesak. Tadi juga udah dikasih tahu ya sama Ustadz Mahfud ya. Seperti gambarannya tuh sebenarnya kita sedang memasukkan batu, kerikil dan pasir dalam satu wadah. Kita harus tahu dulu di mana yang harus dimasukkan pertama. Nah, yang dimasukkan pertama itu adalah waktu tidur, tadi udah ya, dan batunya ada waktu tidur dan waktu produktif kita. Jadi kita harus tahu jam produktif kita itu jam berapa sih, antara jam berapa sampai jam berapa. Nanti dikasih warna merah, teman-teman. Kalau saya jam produktifnya itu duha biasanya, jam 9 sampai jam 12. Kemudian sama malam, jam 20 sampai 22. Udah dikasih tahu waktu produktif. Nah, waktu produktif itu ya diisi dengan agenda-agenda yang tadi penting dan mendesak gitu ya. Tugas-tugas kita gitu ya, misalnya proyek-proyek yang ingin kita kerjakan, atau kalau misalnya teman-teman mahasiswa ya, berarti waktu belajar mahasiswa, alhamdulillah sekarang lagi pandemik ya, semua online gitu, jadi bisa belajar sebenarnya sesuai dengan waktunya lebih bisa menyesuaikan ya. Jadi mengurutkannya bukan dari pagi kemudian itu ngapain seharian itu secara berurutan, enggak, tapi kita mulai memasukkan dari tadi sesuai dengan kita memasukkan wadah tadi itu wadah batu dalam suatu wadah gitu. Sama hal dengan aktivitas kita nih, kita punya pie chart, kita punya pizza, kita masukkan sesuai dengan aktivitas tadi. Di tidur, waktu produktif. Nah, nanti sisanya yang nggak warna merah dan nggak warna hitam, yang nggak warna hitam, itu diisi dengan rutinitas sesuai dengan 5 area tadi, gitu ya. Karena, kenapa Kang Pun itu dimasukkannya di sela-sela gitu? Itu pada kayak pasir ya, kalau tadi ya di analogi tadi itu sebenarnya pasir. Jadi itu tetap harus masuk ya, meskipun itu tidak menjadi prioritas kita gitu ya. Tadi yang spiritual, kita harus tetap olahraga gitu ya, terus tadi baca buku gitu ya, intelektualnya, kesehatannya gitu, itu tetap harus masuk gitu, harus tetap masuk di isi rutinitas itu. Jadi nanti di sela-sela itu dimasukkan 5 area tadi. Kira-kira spiritual kapan ya? Kalau saya spiritual di warna ungu nih, dimasukkan pertama ya, setelah waktu produktif spiritual warna ungu. Nah sisanya misalnya waktu untuk kesehatan, waktu untuk sosial jadi termasuk juga bersamai anak-anak, waktu bersama dengan suami gitu, itu nanti di waktu-waktu yang tadi ya, rutinitas tadi. Meskipun itu pasir, tapi itu tetap harus masuk karena tadi kita sudah diberikan oleh Allah 5 hal yang memang harus kita jaga dan harus seimbang. Oke, yang terakhir teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya mau saya review lagi 3 kunci muslimah berbenah, kalau disingkat gampangnya MISS, MISS ya, MISS ya. Jadi kalau misalnya ketemu saya tanya gimana kabar MISS-nya ya. Bisa udah oke belum nih, udah bisa running dengan baik atau belum nih ya. Yang pertama ya M yang pertama itu mindful dengan hidup barokah. Kemudian I, imbang di 5 area kehidupan. Yang terakhir SS,
susun strategi dalam pola manajemen harian. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.